Jadi selain vertikal kita bisa melihat di satu jenis ibadah kita bisa melihat kualitasnya, tapi juga bisa kita perbanyak variannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo, masih tetap di Kata Rudi Cahyo edisi spesial Ramadan. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman semuanya? Apakah puasanya lancar? Semoga diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lain yang kita lakukan sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan ini, baik ibadah sholat, mengaji, maupun puasa itu sendiri. Nah, hari ini kita akan membahas tentang memperluas range ibadah kita. Ya, kita nanti akan mengenali eh, cara pandang kita terhadap ibadah yang kita lakukan, yaitu bisa melihat secara vertikal, yaitu dengan satu jenis ibadah dan kemudian kita berusaha untuk meningkatkan satu jenis ibadah itu dan juga menambah variasinya atau horizontalnya. Horizontal variasinya ya. Kalau kalau ke arah vertikal biasanya menggunakan satu ukuran, satu jenis ibadah dan kemudian kita coba gini dari tegak begini, kemudian kita tidurkan begini, jadi lebih kepada banyaknya variasi dalam melakukan ibadah. Nah, semoga dengan kita mengetahui dengan dimensi yang lebih luas bagaimana kita beribadah di bulan Ramadan ini, kita akan jadi lebih optimis dalam beribadah karena ada banyak sekali ternyata hal yang bernilai ibadah yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari selama Ramadan. Di awal kita akan coba paling tidak mengingatkan teman-teman, mungkin teman-teman sudah pada tahu bahwa ibadah itu sendiri kita bisa bagi menjadi ibadah mahdo atau ibadah utama, ibadah besarnya, dan ghairu mahdo atau ibadah-ibadah yang eh, yang bukan ibadah utama ya, yang dalam kehidupan sehari-hari bisa menjadi alternatif, bisa menjadi pilihan kita lakukan. Kalau ibadah mahdo itu ibadah yang sudah ada tuntunannya, sudah clear, sudah jelas gitu ya. Bagaimana cara melakukannya, syarat rukunnya itu sudah eh, jelas ya seperti sholat, zakat, dan seterusnya. Itu sudah ada tuntunannya. Sementara ibadah-ibadah yang lain, range-nya yang juga sangat luas, itu bisa kita jadikan alternatif untuk kita juga lakukan sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Ya, seperti memberi, berbagi, menolong. Ya, itu semuanya range yang lebih luas. Nah, mari kita bahas seperti yang saya jelaskan di awal tadi tentang soal cara pandang kita terhadap ibadah kita, baik secara vertikal maupun horizontal. Oke, ketika kita ada istilah vertikal dan horizontal, biasanya itu kita artikan kalau vertikal hubungan kita dengan Allah dan horizontal hubungan kita dengan sesama manusia. Tapi kita tidak sedang bicara dalam konteks itu, tapi lebih kepada variasi ibadah. Nah, ketika kita tadi singgung tentang ibadah mahdhah atau ibadah yang sudah ibaratnya ibadah mainstream lah ya, yaitu ibadah-ibadah yang sudah ada tuntunannya, sudah clear, ibadah utama. Nah, ketika kita melihat kepada ibadah utama itu, maka yang perlu kita lihat adalah intensitas atau kualitasnya. Misalnya kita ngelihat sholat, kita lihat apakah di Ramadan ini sholat kita biasa-biasa aja, seperti di bulan-bulan sebelumnya, di bulan sebelum Ramadan, atau kita sudah mulai meningkatkan intensitasnya, atau kualitasnya, kekhusyukannya, kita lihat. Jadi kita bisa menggunakan ukuran-ukuran yang sudah baku dalam ibadah itu, artinya ini ibadah-ibadah utama, hanya saja kita coba lihat apakah intensitas dan kualitasnya masih sama. Nah, ini berarti kita seperti melihat ibadah dengan ukuran yang vertikal tadi. Jadi ibadahnya jenisnya sama. Ya, bisa jenisnya sholat, zakat, ya, atau apalagi ya, mengaji. Yang
jenisnya sudah tertentu, tetapi kita coba lihat intensitasnya, kita lihat kualitasnya, jadi ke atasnya seperti apa. Jadi di satu jenis ibadah, kita lihat kualitasnya meningkat nggak di bulan Ramadan ini. Nah itu. Nah atau dengan cara keduanya juga, jadi ini bukan ketika memilih satu maka yang lain tidak dipilih, tapi ini bisa menjadi alternatif untuk memperkaya, memperbanyak ibadah kita, yaitu dengan cara pandang yang horizontal. Kalau ngomong horizontal berarti ngomong soal variasinya. Jadi kalau sebelumnya secara mainstream tadi kita mengenal sholat, mengenal zakat, mengenal mengaji, membaca Al-Quran, tapi kita coba perluas range-nya karena ada sekali banyak aktivitas yang bernilai ibadah dan bisa kita tingkatkan di bulan Ramadan. Menolong orang, menyantuni orang, bahkan tersenyum yang biasanya di jalan ketika berpapasan atau hampir crash gitu terus kemudian bersungut-sungut atau bahkan kadang ekstrimnya ada yang misuh ya, ada yang memaki-maki kayak begitu. Nah itu coba dilihat bagaimana kualitasnya. Nah variasi ini bisa kita tambah. Kalau ngomong soal variasi kita tambah. Kita tidak ngomongin kualitas ya. Kalau kualitas kita tadi ngomong cara pandangnya vertikal. Tapi variasinya yang kita tambah. Kita lebih banyak menolong orang, lebih banyak tersenyum. Terus mencari peluang-peluang keluar ya. Jalan-jalan gitu. Siapa tahu ada orang yang butuh bantuan. Jadi memperluas. Ada batu yang bisa menyandungi, kita pinggirkan, memperluas range ibadah kita. Sehingga kita bisa melakukan banyak hal. Jadi selain vertikal, kita bisa melihat di satu jenis ibadah, kita bisa melihat kualitasnya, tapi juga bisa kita perbanyak variannya. Nah ini yang biasanya di ibadah-ibadah Ghairul Mahdoh, ibadah-ibadah yang bisa kita perluas. Karena ibadah-ibadah ini asalkan mengandung nilai kebaikan, baik-baik buat diri, buat orang lain, buat alam sekitar, maka itu bisa kita lakukan sebagai ibadah Ghairul Mahdoh tadi, ibadah-ibadah yang memperluas range, variasi ibadah kita. Dan itu bisa kita perbanyak di bulan Ramadan. Bahkan ya, ketika kita mencegah dengan tidak berbuat maksiat saja, tidak berbuat kejahatan, tidak berbuat salah, itu juga bernilai ibadah. Jadi itu juga bisa kita perluas sampai sana range-nya. Tuh. Nah, kiranya ini yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan dengan kita tahu, memperluas cakrawala kita, cara pandang kita bahwa ibadah itu ya banyak variasinya, ada banyak aktivitas sehari-hari yang mungkin tidak kita nilai, tidak kita nilai sebagai ibadah, kita anggap perilaku biasa aja, tapi kita bisa perbanyak itu asalkan itu bernilai kebaikan, bermanfaat baik bagi diri, orang lain maupun alam sekitar. Demikian dari saya, sampai ketemu di Kata Rudi Cahyo yang akan datang, tetap selalu atau masih di edisi Ramadan sampai akhir Ramadan nanti. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Jangan lupa dukung Rudi Cahyo TV dengan cara like video ini. Bagikan ke teman-temannya, ajak teman-temannya juga ikutan, nimbrung. Nanti teman-teman juga bisa komen dengan memberikan saran, tema, atau topik yang bisa saya bahas nanti di video selanjutnya. Sampai ketemu lagi di Kata Rudi Cahyo spesial edisi Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.